Kalau ngajukan ke PBB, katakanlah ini sudah diusahakan di dalam ini, sama sekali tidak ada langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum. Ngajukan ke PBB saya kira itu hak setiap orang. Dan PBB itu tidak menerima pengajuan harus diadukan secara resmi oleh negara yang bersangkutan. Tidak mungkin dong. Oleh kebanyakan kejahatan negara kok, mana mungkin negara mengadukan ke PBB. Jadi biasanya mengadukan itu organisasi tertentu atau kelompok-kelompok mereka sendiri yang merasa dirugikan. Dan agak ringkas sedikit Pak, karena saya khawatir Pak Jenderal tidak mencatat secara baik pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah ada upaya ke PBB. Bagaimana pendapat Pak Jenderal? Bahkan Pak Jenderal diminta suruh membantu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak ada tindakan untuk mengungkapkan dari Pak Prabowo dalam waktu yang rasional? Mungkin 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ternyata tak ada tanda-tanda itu kata orang Malaysia, kan? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ada pesimisme ini kabinet kata Habib Rizik masih bau anyir. Orang-orang yang terlibat dalam KM50 itu masih ada di kabinet sekarang tanpa harus menyebut nama siapa, dalam imajinasi publik si ono, si ini dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, yang keempat, bagaimana kalau islah? Nah cuma ketika dia ngomong sama saya bilang, Pak, dalam HAM itu kalau kita mau islah boleh, tapi yang namanya forgive boleh but not forget. Karena itu harus telling the truth. Itulah yang namanya rekonsiliasi, itu pengungkapan kebenaran, dimaafkan, baru kemudian kompensasi. Tapi mekanisme itu seharusnya sudah ada di dalam yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang unfortunately dibatalkan oleh MK tahun 2006 akhir. Silakan Pak Jenderal jawab 4 persoalan ini. Terima kasih. Kalau ngajukan ke PBB, katakanlah ini sudah diusahakan di dalam ini, sama sekali tidak ada langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum. Ngajukan ke PBB saya kira itu hak setiap orang. Dan PBB itu tidak menerima pengajuan harus diadukan secara resmi oleh negara yang bersangkutan. Tidak mungkin dong. Oleh kebanyakan kejahatan negara kok, mana mungkin negara mengadukan ke PBB. Jadi biasanya mengadukan itu organisasi tertentu atau kelompok-kelompok mereka sendiri yang merasa dirugikan. Dan pasti nanti kalau memang itu dipandang worth it, pasti mereka ngirim tim. Dan menurut saya kalau memang situasinya seperti itu, saya tidak menganjurkan, tapi juga tidak melarang. Menurut saya hak setiap orang untuk melakukan itu. Kita biasa berkali-kali tugas-tugas operasi ya. Kadang-kadang musuh yang kita kenal sudah sempat membunuh banyak orang. Pada saat kita tangkap, kita rekomendasi, ini perlu dibunuh, kayaknya buat apa sih dibunuh gitu ya. Nah kadang-kadang nggak masuk akal kita tentang 6 laskar ini. Kesalahannya apa sih pakai dibunuh gitu. Jadi seperti orang ketakutan dari. Itu ciri-ciri manusia yang tidak punya akal sehat dan rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau menurut saya ini pantas betul memang untuk kita minta diusut tuntas gitu. Kita tahu juga, kita katakanlah diri kita aja ya, ada teman melakukan kesalahan, kita mengungkap gak enak ya, tunggu aja orang lain yang menyampaikan, baru kita kasih kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut saya ya kira-kira Pak Prabowo mungkin seperti itu. Menurut saya kira-kira ya, ada temannya, katakanlah temannya terlibat dalam begini, aku yang nyodorkan kurang enak kira-kira gitulah. Tunggu aja mereka yang merasa dirugikan menuntut. Nah menurut saya oleh sebab itu yang merasa dirugikan jangan sampai bosan-bosan melakukan penuntutan menurut saya ya. Terus saja maju gitu ya. Nanti kan mungkin akhirnya di penghujungnya beliau mengatakan, saya silakan aja kalau cara hukum saya nggak akan ikut-ikut.
menurut hukum, menurut konstitusi juga itu di luar kewenangan presiden. Presiden nanti pada amnesti, abolisi dan lain sebagainya itu bukan ikut campur masalah hukum. Dan kita dorong aja Pak Prabowo untuk melakukan langkah-langkah seperti itu. Nah tadi yang tentang masalah kok penjabat-penjabat itu masih ada juga di dalam pemerintahan. Ya kita kembali, beliau katakanlah kita duga gitu ya, punya hutang budi dengan kelompok tertentu mungkin sebelumnya atau dengan pejabat sebelumnya, mungkin sampai dalam batas-batas tertentu dia kasih toleransi, mungkin bisa saja seperti itu. Kita kan nggak tahu apa yang ada dalam hati beliau, tapi memang kita minta Pak toleransinya lama-lama Pak, segera aja diambil langkah-langkah yang tegas karena Bapak Presiden. Ya. Kita semua ada yang pemilih beliau, ada yang bukan pemilih. Tapi kalau beliau sudah jadi presiden, pasti kan kami semua akan mendukung Bapak. Oleh sebab itu Bapak jangan ragu untuk melakukan langkah-langkah. Itu yang kita dorong kepada beliau ya. Itu yang bolak-balik kita diskusikan di sini. Apa langkah yang perlu kita lakukan, di luarnya adalah mendorong Bapak Prabowo untuk segera mengambil langkah-langkah yang signifikan tanpa nunggu waktu lama, merealisasi isi pidato beliau yang beliau sampaikan pada saat pelantikan yang lalu tanggal 20 Oktober 2024. Gitu ya Pak. Oke. Jadi Pak Jenderal masih yakin ya? Yakin. Yakin. Jadi